Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di episode kali ini, gue lagi pengen ngebahas sebuah komik indie yang belakangan judulnya ini suka jadi bahan pembicaraan di seminar, pelatihan, bahkan di acara kepemerintahan. Komik yang mau gue bahas ini berjudul Sayuti Cowboy Betawi, karya Tanfis Tamam dan Raga Sukma. Karena kali ini adalah episode untuk ngebahas dapur produksi tipis-tipis, kali ini gue kedatangan tamu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Tanfis Tamam dan Mas Raga Sukma. Selamat malam. Halo. Sekarang lagi malam, jadi selamat malam Mas Raga ya, dan Mas. Kalau yang dengerin Tanfis pagi, Tamam. anggap aja nih kita lagi malam-malam. Iya. Anggap aja lu malam juga sekarang. Jangan bingung sama cuaca. Ya, sebelumnya gue mau mengucapkan selamat dulu karena ini tag-nya bertepatan setelah acara APIK. Bukan, Jogja Comic Awards yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pekerja Komik. Ya betul, itu dia. Duh gila, ini hostnya tidak lebih pintar daripada narasumber, memang biasanya seperti itu. Dan kalau kalian komik Sayuti Cowboy Betawi masuk ke dalam 2 nominasi, yaitu nominasi komik terbaik dan gambar terbaik komipara ya. Ya betul. Ya, ini kalian maruk ya bagaimana? Ya alhamdulillah ya. Dan gue mau mengucapkan selamat lagi karena selain masuk nominasi untuk gambar terbaik pun berhasil dimenangkan oleh Sayuti Cowboy Betawi. Selamat. Thank you. Terima kasih. Ya, mungkin gue izin sedikit ngebacain profil Mas Tamam dan Mas Raga ya. Kalau untuk Mas Tamam ini, setauku memang sudah berkarya cukup lama sebagai komikus atau story writer. Kalau lu sempat baca komik dengan nama pena Tamamichi, itu adalah Mas Tamam juga ya, bener ya? Betul. Dan itu lagi fase wibu-wibunya. Jadi emang produk yang ditujukan untuk target pembaca wibu namanya Tamamichi. Kalau yang lebih umum Tanfis T. Nah. Selain ngebikin komik juga setahu saya pernah jadi story writer di Kumata juga ya? Betul, untuk Warkop DKI yang animasi, serial Warkop DKI yang animasi. Oke, terus juga sempat di Bumi Langit juga ngebikin Godam Putih Hitam Hitam bersama Mas Ervan. dan Tira The New Testament yang. Oh ya, Tira juga sama siapa kalau yang Tira, Mas? Tira itu kebetulan sama ilustrator internal kantor, ada Fauzia Ramadanti, ada Fauzia Indah Chang ya? Fauzia Chang, ada Maca, Indah Rezeki, ada Dinda Ardiriani, Krim Kopi, ada Rumahru dan lain-lain. Jadi emang itu produk keroyokan lah, produk rame-rame. Oke, terus juga untuk karya bersama Mas Raganya itu selain Sayuti Cowboy Betawi ada juga Jawara Sejati ya? Betul, sama jangan lupa satu lagi. Misteri Kutang Berdarah. Oh benar, itu dia Misteri Kutang Berdarah. Gue penasaran banget sebenarnya pengen baca komik itu karena kontroversial katanya. Semoga besok di Komipara gue bisa dapat ya komik. Amin, bisa lah. Bisa lah. Ya, untuk Mas Raga Sukma sendiri, setauku Mas Raga banyak ngerjain komik dari Bumi Langit ya, Jaga Bumi dan juga sama Si Buta dari Gua Hantu ya. Putih Hitam. Si Buta Putih Hitam ya. yang part pertamanya itu tuh. Dan mungkin kalau yang belum Mas Raga ini juga punya sisi artistik lain sebagai drummer ya? Wah iya Ya bener kan? Apa Gua nama, tahu ya. nama bandnya Mas? Nama bandnya Speed Zero Meter. Speed Zero Meter. Aliran apa? Alirannya metalcore Oh iya. Mantap. Itu sama anak-anak Jakarta ya? sama anak Jakarta. Anak Jakarta. Suka manggung di mana kalau yang pada pengen dengerin? Wah kelilingan sih sebenarnya ya. Cuman kalau mau dengerin bisa didengerin di Spotify. Oke. Cari aja berarti di Spotify. Ya Speed Zero Meter. Speed Zero Meter. Langsung ada tuh lagu-lagunya. Oke, nice. Ya, mungkin kita mau coba langsung masuk aja ke dalam komik Sayuti Cowboy Betawi ya. Ini Sayuti Cowboy Betawi ini sebenarnya cukup memancing perhatian gua karena selain dari sisi visualnya oke, tema yang dibawa pun nggak biasa. Kan setahu saya dua-duanya pun orang Betawi ya. Iya Ya, betul. orang Betawi. Jadi setahu saya memang salah satu visinya adalah mengangkat budaya Betawi. Tapi tiba-tiba pakai koboi-koboyan. Nah Boleh tahu nggak kenapa keputusannya adalah
ini bisa dibilang menggabungkan gak sih, atau sebenarnya memang ada tanda kutip koboi juga di fase itu? Jadi awalnya gini, Raga ini kan dia lagi girang-girangnya main Red Dead Redemption ya. Iya, benar. Red Dead Redemption itu. Dia lagi girang-girangnya terus tahu-tahu kepikiran, Mam, bikin komik koboi Betawi seru kayaknya. Awalnya aku diem dulu, koboi Betawi. Kenapa ini anak? Sempet mikir dulu, tapi kan karena dulu waktu zaman kuliah gue sering baca buku ya, buku. Dulu tuh gue kuliah di Jogja. Waktu gue dari kecil sampai remaja, dari gue SD, SMP, SMA, buat gue budaya Betawi itu sesuatu yang biasa. Karena gue hidup di dalamnya. Iya. Jadi gue nggak merasa spesial awalnya. Tapi ketika gue kuliah di Jogja, kan jauh ya. Ketika gue jauh, gue melihat di kampus itu ada orang-orang yang saling berkumpul dengan budayanya masing-masing. Orang Aceh ngumpul sama orang Aceh, bikin komunitas budaya Aceh, saling menunjukkan budayanya. Terus yang dari Sulawesi juga, dari Ambon, dari Papua dan lain-lain juga. Sementara orang Betawi susah dicarinya dulu. Oh, nggak ada UKM Betawi, nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Orang Jakarta banyak, Betawinya susah. Sekalinya ketemu sibuk. Jadi ada tiba-tiba muncul kekangenan karena jauh. Jadi salah satu pelampiasan kangen gue sama Betawi adalah baca buku-buku terbitan komunitas bambu lininya masuk Jakarta. Jadi buku-buku tentang Betawi karyanya misalnya Pak Abdul Khair, Betawi Tempo Dulu, Folklore Betawi. Terus ada bukunya Susan Blackburn, Sejarah 600 Tahun Jakarta. Bukunya Margaret Van Til, Batavia Kala Malam. Bukunya Babe Ridwan Saidi dan macam-macam. Itu jadi semacam pelepas kangen awalnya dulu. Ternyata bacaan gue itu bermanfaat ke depannya. Ketika Raga ngajakin bikin komik koboi Betawi, gue inget pernah baca kalau dulu si Pitung dan bandit-bandit lainnya itu pakai revolver. Oh. Jadi sekitaran akhir abad 19 di buku Batavia Kala Malam karyanya Ibu Margaret Van Til. Beliau tuh sejarawan Amsterdam, dulu pernah jadi dosen tamu di UGM, ada kuliah umumnya waktu itu. Ada penyelundupan besar-besaran senjata api dari Amerika dan Eropa ke Nusantara, utamanya di Batavia dan wilayah sekitarnya Om London. Sehingga kepemilikan senjata api itu sangat luas. Nggak cuman polisi, mersose, tentara dan lain-lain. Rakyat juga jadi pada punya, terutama yang emang ya bandit dan semacamnya. Sehingga dipikir-pikir kalau kita dengan terminologi koboynya adalah koboi, bukan. Tapi kalau koboynya adalah gunslinger, ada. Oke, I see. Itu awal mulanya kenapa iya. Sayuti Koboi Betawi meskipun koboi, tapi tetap nuansa Betawi bisa dapat karena memang dari sejarahnya memang ada. Bahkan Pitung itu sejarahnya itu kalah adu tembak lawan Scott Adolf Hine di kuburan orang Eropa di Tanah Abang. Yang katanya ini ya rivalnya si Pitung yang ya. paling kuat, gitu ceritanya. Dan aku juga salah satu yang aku tertarik adalah jarang banget ngelihat adegan action yang ngegabungin senjata jarak jauh dan senjata jarak pendek gitu. Ya kan dia pakai golok dan pistol kan. Betul. Biasanya kalau udah main pistol ya udah tembak-tembakan aja. Kalau enggak pedang semua gitu. Nah ini kan saat zaman itu seperti itu ya. Dan pakai pistol pun ada drawbacknya juga kan karena ada. harus ada reload semacam itu kan. Iya, karena kan emang kayak karakter-karakter di game juga kan pasti kan yang shooting pasti ada melee-nya kan, ada kayak pukulnya gitu kan. Nah, itu kayak secondary weapon-nya itu kalau di Sayuti ya itu goloknya gitu. Dan waktu gua ngajakin Tamam bikin bikin cerita Sayuti Koboi Betawi, itu gue udah desain karakternya duluan, itu udah gue posting di Facebook. Jadi kayak Tamam nggak bisa ngelak sih. udah gue posting duluan di Facebook gambarnya Sayuti begini. Sebelum propos udah ada duluan ya. Apa dulu tagline-nya Sayuti pecinya koboi, celananya pangsi. Enggak boleh gitu, sekarang nggak dipakai gitu. Gitu. Dan yang tema yang diangkat pun kalau nggak salah sesaat setelah kalahnya Pitung. Sesaat setelah kalahnya Pitung. Ya benar. Jadi kita itu kan kalau misalnya mau angkat cerita Pitung kan kalah ya. Sejarah memang mengatakan seperti itu. Sementara kita pengen punya IP yang cukup lentur untuk dikemanain aja. Jadi meskipun kita basisnya adalah data sejarah, tapi
ceritanya bisa luas kemana aja. Makanya kita pakai karakter IP yang ibaratnya ya kita fiksi lah. Yang nggak pakai karakter nyata. Nah ini jadi pengen nanya juga nih, untuk bikin cerita yang punya base sejarah itu kan sebagian orang nganggapnya ngeri-ngeri sedap lah, maksudnya karena itu adalah sejarah yang beneran ada tapi kita tambahin sesuatu kan. Nah itu ada semacam pertimbangan khusus nggak saat mau ngebikin cerita yang punya based on sejarah, karena bisa dibilang akan ada aja orang yang nggak suka dengan sejarah yang dialter gitu. Pertama, komik yang jadi pedoman kita itulah Samurai X. Samurai X kan sama ya, Kenshin Himuranya kan fiksi ya. Ya. Tapi basis ceritanya itu sejarah. Restorasi Meiji. Setelah restorasi Meiji, bahkan ada karakter-karakter yang memang nyata. Kayak Hajime Saito kan dia mantan ketua 3 Shinsengumi, basisnya itu. Jadi Sayuti-nya itu fiksi, tapi kita berdasarkan timeline sejarah pada masa itu memang kehidupan orang-orangnya seperti itu. Dan memang ada karakter-karakter nyata ya, kayak Pitung kita tampilin nanti di volume 3. Scott ini juga nanti ada volume 3, tapi itu tidak menjadi karakter yang utama. Karakter utamanya adalah Sayuti. Jadi yang jadi basis argumentasinya adalah kehidupan manusia pada masa itu. Iya bener sih, emang ada orang yang cukup takut mengulik itu. Apalagi kan Batavia dan sekitarnya itu kan melting pot, alias tempat pertemuan orang-orang dari segala macam suku bangsa. Orang Cina ada, orang Arab ada, orang Eropa ada, bahkan orang Jepang ada. Kalau nggak pinter-pinter kita bisa jatuh ke rasisme. Betul. Karena itu kita tidak menjadikan ras itu apa ya istilahnya, ras ini pasti jahat, ras ini jelek. Iya yang kayak gitu-gitu. Stereotip gitu. Berusaha untuk tidak jatuh ke stereotip, melainkan ada perannya. Misalnya ada orang Cina yang jadi tuan tanah. Tuan tanah kalau kita pakai argumen sejarah memang kelakuannya seperti itu. Jadi bukan karena dia orang Cina seperti, tapi karena dia tuan tanah. Ada misalnya orang Cina yang jadi si Bing Wen itu yang cewek dia, kemarin yang di volume 2 ya. Ya, di volume 2 ada Bing Wen Chao, ada Ming Mei yang dia tuh pendekar. Dia punya sifat seperti itu bukan karena dia orang Cina, tapi karena memang perannya seperti itu. Jadi ras itu hanya menggambarkan kekayaan suku bangsa yang ada di situ dengan budaya-budayanya, tapi wataknya ditentukan oleh peran, status sosial, dia itu siapa, apakah dia penduduk biasakah? Penduduk biasa sama tuan tanah pasti beda. Centeng sama mandor pasti beda. Setiap orang dengan status sosialnya pasti akan memainkan peran dan perangai yang berbeda-beda. Itu yang menjadikan sifatnya. Kayak apakah orang pribumi selalu baik? Enggak juga. Karena ada mat hitam, si mandor yang jahat. Jadi musuh pertama Pitung Sayuti. Jadi itu yang jadi pedoman pertama, kita jangan punya stereotip dulu. Kalau misalnya sejarah itu kan historiografi itu ada beberapa tahap. Yang pertama kita harus banyak baca dulu. Dari bacaan itu kita jadi punya argumentasi. Makanya tadi saya bisa berargumen kenapa saya tidak menghadirkan rasisme, karena di sini suku bangsa ini cuma memang jadi bagian dari kekayaan yang ada di komik ini aja. Bagaimana dia berkelakuan yang berdasarkan status sosial sama perannya aja. Itu kira-kira. Ini ya apa, nggak cuma karena ini membahas sejarah, tapi lebih ngerinya lagi karena ada rasismenya juga ya. Iya. Cuman kan kalau kita punya argumen atau kita punya dalil, kita bisa menjawab dengan argumen yang kuat lah, karena kita basisnya data. Tapi kalau dia tetap marah dan gak suka, ya itu urusan dia. Ya, setidaknya kita punya stand positionnya di mana gitu, bener ya. I see. Oke, gue kelupaan nanya ini di awal sebenarnya. Harusnya aku nanya dulu premis sebenarnya Sayuti Cowboy Betawi itu apa? Kita pengen bikin komik pendekar yang keren aja sih sebenarnya. jagoan keren ya, nyolot ya orangnya, nggak mau kalah. Gitu gue sekarang tuh makin merasa kenapa ya tiap komik bagus yang gue tanya premisnya apa tuh selalu gue mah pokoknya pengen ini jadi nggak pernah ada premis yang katanya harus dalam satu kalimat bisa dijelaskan semua, kayak sekarang bullshit deh. Sekarang gini, tugasnya kita bisa merangkai premis apa? Kan untuk presentasi. Oke. Kalau nggak ada nyangkut gitu, nggak bisa bikin nyangkut orang kan. Karena nggak ada kebutuhan untuk presentasi, buat apa gitu ya? Iya. Benar. Oke, fine. Fair enough. Nggak ada kebutuhan untuk meyakinkan orang. Jadi kenapa kita pilih komik? Komik itu kan karya yang
biaya produksinya paling sedikit dibanding film misalnya, dibanding animasi misalnya. Bikin aja dulu, buktiin ke orang-orang kalau ini keren. Kan kalau misalnya emang ada rezekinya, ya siapa tahu bisa jadi film atau apa. Makanya kan kami berdua punya prinsip bikin karya sepenuh hati dulu aja. Karena cuma karya yang dibuat sepenuh hati itu bisa menyentuh hati orang. Mantap. Jadi dari hati ke hati maksudnya. Asik. Cuma kan kalau misalnya tiba-tiba saya sama Raga datang nih ke PH, ke produser bilang saya mau bikin komik pendekar Betawi yang keren. Ya apa? Iya. Makanya butuh premis. Iya. Kalau ini kan kita nggak butuh premis karena kita ya bukan buat presentasi ya. Iya. Oke, baik. Berarti itu juga yang ngebikin kalian berdua ngambil jalur indie juga ya? Maksudnya kan sempat ada obrolan, ya udah kita bikin indie aja, atau dari awal ini bakalan indie, nggak bakalan kasih ke siapa-siapa juga gitu? Kalau kesempatan mah kita selalu buka ya. Tapi waktu itu apa ya? Kita waktu itu nggak mikir yang repot-repot sih. Cuma pengen bikin karya yang terbaik yang bisa kita bikin. Kayak bikin yuk gitu. Nih, bagus nih kayaknya. Makanya nih, nekat warna kan itu mahal itu. Iya cetaknya mahal. Itu saya juga diwanti-wanti itu. Saya juga sebagai pembaca sebenarnya rada malas nih belinya. Aduh, mahal nih kayaknya. Biaya cetaknya mahal. Ini ngejualnya siapa yang mau beli kalau mau pakai harga normal nih? Pembelinya siapa kan gitu Cuma juga. itu ya kita Emang YOLO aja. Nekat aja kita. iya nekat dulu aja. Dan Sayuti ini yang mungkin orang banyak nggak tahu ya, ini tidak ideal untuk dikerjakan secara profesional. Dalam artian kerja untuk studio atau untuk perusahaan. Ini hanya bisa digunakan untuk bikin komik indie. Sayuti itu ditulis berkali-kali. Kenapa? Jadi pertama saya bikin ceritanya dulu, saya kasih ke Raga. Biar Raga dapat gambaran besar cerita, misalnya volume 1 tentang apa. Raga udah nangkep, saya bikin naskahnya, saya kasih Raga. Raga gambar. Ketika Raga udah jadi gambar, kadang-kadang dialognya bisa berubah. Berubahnya karena? Kayaknya dengan gambar seperti ini ada dialog yang lebih cocok sama lebih cocok ekspresi gambarnya gitu. Dan itu kadang-kadang udah diketik pun kadang bisa berubah lagi keputusannya. Kalian punya maksimal jumlah halaman dalam satu volume gak sih? Punya. Nah itu pasti nabrak juga kan? Itu enggak, kalau itu enggak. Kalau halaman udah fix. Tapi Raga punya kebebasan untuk eksplorasi angle panel selama tidak mengubah cerita utama. Oke. Sehingga dialognya bisa berubah kapan aja. Kalau untuk kerja profesional, untuk perusahaan itu bisa berantem orang-orangnya. Salah. Orang Tamam juga kan nge-lettering juga kan. Iya, dia. jadi saya itu selain nulis naskah, saya lettering juga. Iya, jadi di waktu Tamam letteringnya itu dia ngubah dialog-dialognya setelah gambar dari gue jadi. Iya. Yang lihat kayaknya ekspresi si Sayuti pas lagi gini kayaknya kerennya ngomongnya gini nih. Yang sebelumnya kayaknya terlalu sopan gitu, terlalu gimana gitu jadinya. Aku jadi penasaran juga sih soal lettering karena ya mungkin letter tuh bukan sesuatu yang populer di kalangan banyak orang ya. Kadang letteringnya bagus orang nggak nyadar, tapi kalau letteringnya jelek dimaki-maki gitu. Iya sih ya. Aku sendiri belum pernah mempelajari soal lettering. Jadi pengen tahu aja kalau aku pengen belajar lettering, betternya mulai dari mana sih atau baca apa gitu. Prinsip dasarnya adalah gunakan kacamata orang lain. Dalam artian ketika kita bikin komik, umumnya kan kita pengen egois ya. Mungkin kita bisa egois pas lagi nulis cerita atau lagi gambar. Tapi kalau pas lagi lettering nggak bisa. Kita harus memosisikan diri kita adalah pembaca. Nah ini yang penting. Kan alur baca komik barat sama yang kita pakai kan umum. Sama komik Jepang kan beda. Ada yang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan, pastikan alur baca kita tepat dari atas ke kanan, ke bawah kiri, terus ke kanan lagi. Pastikan mata pembaca itu benar. Kayak huruf Z gitu ya. Betul, kayak huruf Z. Ukuran font juga mempengaruhi. Makin besar fontnya, makin gede suara yang dihasilkan. Oh, I see. Okay. Bentuk font juga mempengaruhi. Bentuk balon dialog juga mempengaruhi. Kalau misalnya putus-putus itu berarti ngomong dalam hati. Kalau rada kayak meledak itu dia lagi teriak atau gimana. Kalau fontnya di bold berarti itu dia lagi menekankan kata-kata penting. Nah, kalau balon kata atau putus-putus kan maksudnya variasinya tidak begitu banyak ya. Betul. Tapi kalau font kan bejibun banget. Betul. Dan mencoba kita memakai kacamata orang lain pun pasti ada subjektivitas kita sendiri atau ya menurut kita ini oke kok kayaknya dibaca orang gitu. Itu
apa ya, ilmu khususnya gimana sih? Nggak ada ilmu khusus sih, lebih ke ilmu simpati aja, Main rasa aja. main ya. rasa. Soalnya kadang sorry ya, ada komik yang gambarnya bagus banget, terus pengen pakai font yang artistik. Sayangnya font yang artistik itu ternyata susah dibaca. Jadi kalau gue sih nggak terlalu pusing bentuk fontnya harus artistika, harus keren kah, harus enggak kah. Yang penting gampang dibaca dan tersampaikan maksudnya. Oke, ya. Itu aja. Jadi alur mata pembaca sama ukuran besar kecil font itu aja dulu. Oke. Tapi walaupun semakai rasanya tetap ada jalur untuk mempelajari dengan benar kan ya? Kalau yang resminya nggak tahu, Oke. tapi sering-sering baca komik. Baik. Iya juga sih, lama-lama nyerep ya kalau sering Betul. baca komik. Biasanya pakai kayak gini nih gitu kan. Bener. Makanya kenapa meskipun Sayuti formatnya kayak komik Amrik tapi cara bacanya komik Jepang, karena yang saya baca kebanyakan adalah komik Jepang. Sederhana itu. Iya, ini juga yang ngebuat gue penasaran sih. Kalian pakai format komik Amrik gede berwarna, tapi dalamnya kayak baca komik Jepang gitu. Itu disengaja kah? Memang sudah kalian planning atau iya itu berjalan sesuai saat pas kalian ngebikin itu aja? Oh, kalau itu masuknya ke ini ya, ke kayak visualnya gitu gak sih ya? Iya. Jadi kayak emang Tamam ngelakuin apa yang Tamam nyaman, gue ngelakuin apa yang gue nyaman. Jadi kayak gue lebih banyak referensinya ke komik US, Tamam referensinya banyak ke manga. Di situ ya udah gabungin aja. Ya gue juga butuh partner nulis, Tamam butuh partner gambar, ya udah saling kolaborasi di situ akhirnya. Dan kalau dua-duanya sama-sama nyaman kan enak ya. Jadi kayak berjalan aja gitu. Flownya kayak wah enak aja gitu. Go with the flow. Mungkin kesalahan umum banyak teman-teman ya. Kadang-kadang ada penulis yang merasa ceritanya itu punya dia, sehingga dia ngatur-ngatur ilustrator. Akhirnya ilustrator yang dia ajak kerjasama nggak tahan, kabur. Nggak betah kabur tuh, nggak update Ada yang kayak ini ada yang kayak gitu. Saya nggak akan nyebut nama ya, tapi ada kasus kayak gitu. Sehingga butuh apa ya, chemistry itu harus dibangun bersama. Kita antara ilustrator sama penulis harus ada kesepahaman, ini karya bareng. Dan namanya seniman butuh ego untuk dikeluarkan. Jadi ada wilayahnya masing-masing. Dan kalau misalnya kita mau masuk ke wilayah itu, ibaratnya tanya dulu. Misalnya gue ngerasa ada gambar Raga yang kayaknya aneh nih. Gue tanya, "Gak, lu gambar kayak gini alasannya kenapa?" Pengen tahu. Kalau misalnya nggak penting-penting amat, gue kasih tahu. Menurut gue ini bikin alur baca jadi susah. Bisa nggak kalau ini gini? Misalnya kayak gitu. Jadi jangan langsung nyalahin. Siapa tahu ilustrator punya pendapat sendiri gitu loh. Atau kalau misalnya Raga waktu itu nanya ya, kenapa karakter ini yang dimunculin buat ngalahin? Oh kenapa emang? Kan komik kita kan si ini, kan harusnya dia yang muncul. Oh iya bener juga. Jadi penulis juga memberikan ruang untuk didebat selama debatnya argumentatif, bukan atas dasar gua suka nggak suka. Ya sih, mungkin buat lu yang mungkin lagi berkarya dan punya partner juga, maksudnya easy goingnya teman lu juga pasti ada egonya juga lah kalau kita apa ya ngungkapin kayaknya gue nggak suka deh kalau gini gitu. Jadi tips-tips tadi tuh awali dari bertanya dulu ya. Betul. Alasannya kenapa, baru keluarin argumentatif kita kenapa menurut kita kurang cocok seperti itu ya. Dibanding langsung kayaknya menurut gue bagusan gini deh, itu kayaknya langsung nyerang lah ininya. Seniman pasti egois kok. Iya. Meskipun kedengarannya nggak enak ya. Iya. Idealis, egois. Iya, gitu karena ada seni kan dari hati. Itu ada sisi pribadinya pasti. Kayak berasa kegores gitulah ya kalau misalnya kecolek-colek gitu. Iya. Terus kalau buat dari ilustrator ya atau si komikus yang gambarnya nih, si line artist atau ya pokoknya si ilustratornya komik ini, gue sempet diajarin sama Mas Sujiwo, penulisnya si Buta dari Gua Hantu yang versi baru itu. Dia bilang gini waktu gue di Bumi Langit, ilustrator komik dikasih skrip sama penulis, ilustrator tuh lebih baik gak usah terlalu banyak nanya ini maunya gimana, tapi just come back with something amazing. Jadi kayak ya udah kalau menurut lu ini nanti ini kayaknya kayak gini bagus, kayak gini langsung jadiin, balik lagi ke penulis, bikin sesuatu yang wow.
dan penulis itu langsung ngiyain sih pasti katanya. Gitu. Jadinya ilustrator juga ngerjain yang dia suka gitu, bukan ngerjain request orang gitu. Bukan, bener. Jadi kayak dikasih skripnya kayak gini. Oh ya udah, ini kerennya kayak gini, ini kerennya kayak gini. Ya udah, kita yang ngedirect adegan itu sebenarnya kan. Kita yang ngedirect berdasarkan apa yang udah ditulis. Nah, ini aku jadi penasaran juga, Mas Tamam sejauh apa ngebikin skrip buat Mas Ragam? Maksudnya kan setauku ada yang ngebikin storyboard sampai angle kameranya gimana, terus flow ininya gimana, atau garis besar aja kayak cuma ngasih cerita novel gitu dan langsung diilustrasiin. Kalau kalian berdua gimana? Kalau misalnya ada kebutuhan, gue detilin. Kalau misalnya nggak terlalu ada kebutuhan dan pengen Raga lebih explore, biasanya yang penting-penting aja, bagian-bagian yang memang nggak boleh diubah. Tapi kalau misalnya angle-nya gue bingung, kadang-kadang ini kayak Sayuti menembak dengan gaya yang keren. Nah, keren itu selalu dah kayak gimana, yang penting dia nembak. Bener, kira-kira gitu. Karena nggak ada bagian yang memang untuk menunjukkan data sejarah atau adegan yang penting, tapi emang kebutuhannya memang menembak aja. Tapi ada kebutuhan untuk money shot. Money shot itu maksudnya gambar yang keren yang sampai pembaca itu mau ngeluarin money, duitnya karena melihat gambar itu. Makanya mungkin narasinya apaan sih Sayuti menembak dengan gaya yang keren, tapi ada kebutuhan untuk explore ilustrasinya. Tapi kalau misalnya gambar yang memang ada kebutuhan untuk menunjukkan waktu, misalnya malam hari harus gue tulis malam, nggak boleh di otak-atik, atau tempatnya Glodok atau di mana misalnya, itu kalau perlu bahkan gue kasih referensi gambar. Iya. Apa bisa langsung ngasih fotonya tuh ke gue tuh. Buat di gambar, di interpretasi ulang. Sudut mana yang mau diambil terserah Mas Raga. Jadi kira-kira gitu. Jadi memang ada batasan-batasan yang menurut gue nggak bisa di otak-atik, tapi ada juga yang bisa dieksplor. Dan itu pinter-pinternya komunikasi aja sih kalau itu. Oke. Menariknya di skrip yang gue bikin itu gue cuma ngasih malam doang. Kata Raga, kalau malam sambil hujan mah keren, Mam. Ya bebas. Di situ gue memberikan unsur warna cold gitu, warna-warna dingin, warna-warna biru, ungu, pokoknya gradasi warna dingin. Gue berikan di volume ketiga. Berarti kan kalau boleh aku bilang itu sisi idealisme kalian kan ya? Betul. Nah, menurut kalian sebaiknya orang tuh sampai sejauh apa punya sisi idealisme? Maksudnya pasti idealisme akan selalu bertabrakan dengan, sebagai kreator, sebagai seniman, jangan pernah merasa cukup. Ketika ada komentar, biasanya saya baca dulu komentarnya. Saya baca dulu, bener nggak? Kebetulan komentar anak bener. Tadi udah ada yang disebutin di Komipara atau di Peskom atau Komifuro, kalian pilih salah satu aja. Obrolan seru ini bakalan kita lanjut di episode podcast Komik Indo berikutnya. Jangan sampai kelewatan ya. Dan jangan lupa, dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.